Alright guys, welcome back ke seri Road to Full Stack. Sorry banget udah lama nggak update, gue lagi cukup sibuk. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang method, property, dan string manipulation. Oke, kita mulai dari method dan property, langsung aja. Oke, method itu apa sih? Method itu adalah sebuah action yang kita bisa lakukan terhadap atau menggunakan sebuah objek. Action yang dimaksud di sini adalah kayak a sequence of perintah gitu. Jadi kayak kumpulan perintah yang kita bisa lakukan. Dan untuk bisa melakukan perintah ini kita harus lewat atau menggunakan sebuah objek. Nah, pertanyaan berikutnya, objek itu apa? Objek itu adalah sebuah tipe data di JavaScript. Dan khusus untuk JavaScript, kita itu menganggap bahwa semua tipe data adalah objek. Mungkin di video yang sebelumnya kita udah pernah belajar bahwa di JavaScript itu ada number, ada boolean, ada string. Tapi semua itu tetap kita bisa kategorikan sebagai tipe data objek. Nanti ke depannya kita bakal belajar lagi lebih lanjut kayak objek tuh sebenarnya bentuknya kayak gimana. Oke, jadi sabar dulu ya. Nah, next, properties. Properties itu mirip dengan method. Tapi bedanya kalau method itu nyimpen sebuah action, sesuatu yang harus dilakukan. Kalau properties itu nyimpen data aja terkait dengan objek tersebut. Nah, bentuk datanya itu key value pair. Nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi. Gitu. Oke, jadi perbedaannya antara method dan property adalah method itu melakukan sesuatu, kalau property itu hanya nyimpen data doang. Gitu, kira-kira. Oke, sekarang kita langsung coba praktekin aja, guys. Oke, di sini gue udah siapin VS Code. Gue udah bikin satu file namanya methods properties. Masih ada file yang kemarin-kemarin juga ya. Oke, kita bikin aja satu file baru. Kita bikin file terpisah. Oke, di sini gue coba bikin satu variabel, misalkan let nama gini. Isinya adalah nama gue gitu kan, Theo. Oke, seperti ini. Kalau kita console.log, ya lo pasti udah bisa nebak gitu kan, ini isinya apaan. Coba kita jalanin ya. Node, methods and properties. Oke, muncul Theo kayak gini. Oke. Sekarang kita mau coba menggunakan sebuah method dari tipe data string. Oke. Ingat bahwa semua tipe data itu kita anggap objek, tapi nanti kita ke depannya kita akan tahu bahwa tipe data di JavaScript itu punya method-method yang lain-lain gitu. Jadi nanti string ada method sendiri, number ada method sendiri, terus nanti tipe data lain punya method-method sendiri. Nah, sekarang kita coba method dari tipe data string dulu nih. Cara pakai method ini gini guys. Ini variabelnya atau tipe datanya nih, atau sorry bukan tipe data tapi value-nya. Kita kasih titik kayak gini. Kalau lu lihat di sini banyak nih. Kayak apa namanya? Autocomplete-nya, suggestion-nya tuh banyak. Ada replace, split, dan seterusnya gitu. Kalau di VS Code lu bisa bedain. Kalau dia kubus gini, warna ungu, ini dia itu sebuah method. Kalau dia warna biru, balok, itu dia sebuah property. Kita coba pakai method dulu. Oke, misalkan yang paling gampang to uppercase gini. Abis itu untuk method lu harus kasih kurung kayak gini untuk menandakan bahwa lu mau eksekusi method tersebut atau action tersebut gitu. Kita save, sekarang kita jalanin lagi. Kalau lu lihat tadi tulisan Theo yang tadinya T doang yang kapital, kita gunakan method to uppercase, ingat kurung di akhirnya itu. Oke. Sekarang jadi kapital semua. Sekarang ada method lain, coba ya. Kita panggil to lowercase. Jangan lupa sekali lagi kurungnya jangan lupa di save juga. Kita jalanin ya. Sekarang semuanya jadi huruf kecil. Oke, jadi yang gue mau tunjukin di sini adalah gue mau kasih tahu ke kalian bahwa method ini tuh sebenarnya melakukan sesuatu. Nah, dalam case ini to uppercase dan to lowercase ini gunanya adalah atau perintah yang dijalankan adalah bikin semua stringnya itu atau tipe data kita atau sorry bukan tipe data tapi value kita itu jadi huruf kapital semua atau jadi huruf kecil semua. Oke, masih ada method-method lain. Contohnya kita lihat di sini ada replace. Oke. Oke, kita kasih kurung. Nah, di sini dia itu minta ada dua parameter. Oke, jadi namanya parameter. Kita bisa masukin ke dalam method. Yang pertama, di posisi pertama dia minta apa yang kita mau replace atau kita mau ganti di dalam string ini. Misalkan huruf E. Ini. Kita kasih koma, kita kasih parameter kedua. Kita ganti dengan O misalkan. Kalau kita save terus kita jalanin, lihat bahwa huruf E di bawah sini, huruf E udah ganti jadi huruf O. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan method namanya replace. Terus di sini dia minta parameter pertama. Oke, dia minta apa yang mau di replace.
yang mau digantikan, terus mau digantikan dengan apa. Di sini kita kasih huruf E digantikan dengan huruf O. Maka di stringnya yang tadinya huruf E itu sekarang udah berubah jadi huruf O gitu. Nanti kedepannya kita akan pelajarin lebih lagi gitu, kayak ini parameter tuh apa sih, cara membuatnya tuh kayak gimana. Tapi sementara ini yang penting kita tahu cara pakainya dulu. Nah, kalau lo mau explore lebih lanjut lagi, lo boleh panggil variabelnya, kasih titik, terus mau coba mau pakai metode apapun silahkan dicoba gitu. Bahkan kalau misalkan lo mau cari lebih lanjut gitu, di W3 School ini ada listnya. Kita ke JavaScript reference, habis itu mana dia, JS string. Nah, di sini kalau lu lihat di kirinya nih, atau nih di tengah-tengah sini, oke, JavaScript string method. Nah, ini method untuk tipe data string. Ini lo bisa klik satu persatu, lo bisa ngelihat kayak kegunaannya tuh apa sih gitu. Kayak misalkan ada slice nih, slice ya. Kita lihat cara pakainya gini. Hello world ada string, terus kita panggil text.slice 05. Ini artinya apa? Coba kita try aja gitu. Oke. Oh, ternyata itu slice itu nge-extract sebagian dari string, terus dia balikin bagian yang kita mau ekstrak itu. Oke, dalam case ini dia ngambil posisi 0 sampai 5, berarti dia dia ngebalikin stringnya dari posisi 0. Jadi kalau di programming itu rata-rata ngitungnya dari 0 ya, bukan dari 1. Posisi 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya itu spasi. Dan apa namanya, kalau untuk method slice itu nggak dihitung yang kelima. Jadi hanya karakter 0, 1, 2, 3, 4 aja yang keambil. Maka yang tadinya resultnya itu hello world di sini, oke, yang muncul cuma hello. Oke, kita bisa coba di code editor kita. Misalkan nih, namanya Theodore gitu kan. Kita slice. Oke, startnya dari misalkan 2 sampai 5 gitu. Nah, asumsinya harusnya dia akan start dari sini. Ini kan 0, 1, 2. Berarti dia akan start dari E sampai 5. Oke, jadi 2, 3, 4, 5. Tapi 5-nya itu nggak di-include. Jadi harusnya yang keluar EOD doang nih di bawah. Oke. Yang ini kita matiin dulu. Coba kita jalanin ya. Ini gue clear. Oke, muncul EOD. Gitu. Oke, jadi yang gue mau kalian ambil di sini adalah bahwa method itu ada banyak. Untuk setiap data itu ada banyak. Kegunaannya beda-beda. Cara pakainya dan hasilnya tuh beda-beda gitu. Terlalu banyak kalau kita mau bahas di dalam satu video ini. Jadi gue sarankan mungkin kalian bisa pause dulu video ini. Terus coba ke W3 School. Lu coba satu persatu ini metodenya itu gunanya apaan sih. Kayak gitu. Oke. Nah, berikutnya gue masuk ke properties nih. Kita cepat aja, karena nanti sebenarnya method sama properties itu bakal kita pakai juga kok di program-program kita yang lain. Jadi, nggak harus terlalu dalam kita bahasnya. Oke. Next, gue mau bahas tentang properties nih. Oke. Properties itu, tadi kan gue udah bilang, beda dengan method. Kalau method itu melakukan sesuatu, kayak di sini dia nge-replace huruf E dengan huruf O. Ini dia ngambil sebagian dari string. Nah, kalau properties itu hanya nyimpen data. Oke. Nama kita kasih titik. Kita lihat di sini ada satu properti namanya length. Oke. Kebetulan untuk string itu cuma ada properti length. Oke. Untuk properti nggak harus lu kasih kurung kayak gini. Karena kurung itu biasanya menandakan mau mengeksekusi sesuatu. Sedangkan ingat properti itu kan nggak ngeksekusi sesuatu, dia itu hanya nyimpen data. Jadi nggak harus kita kasih kurung. Oke, kita save aja. Terus kita jalanin. Nah, muncul nih angka 8. Loh, 8 ini dari mana gitu? Goib banget. 8 itu mungkin kalian udah bisa tebak. Dari length si nama. Oke, tapi bukan dari variabel namanya. Dari value si nama, yaitu Theodore. Di sini dia ngasih tahu bahwa panjang dari isi variabel nama, yaitu string Theodore, itu ada 8. Kalau misalnya kita ganti nih, halo dunia. Kita jalanin jadi 10. Nah, ingat juga di sini bahwa spasi itu dihitung sebagai karakter ya. Jadi kita hitung ya, coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bener, ada 10 karakter. Kira-kira kayak gitu. Itu bedanya method dan properties.
Oh iya, BTW nih guys, BTW. Tadinya gue udah mau lanjut ke string manipulation, tapi gue juga mau kasih tahu just in case lo apa namanya agak kelupaan. Eh, ini kita bisa tes pakai tipe data lain ya. Misalkan gini, gue mau bikin variabel angka gitu namanya. Isinya taruhlah 5 gitu kan. Nah, ini kita console.log nih. Console.log si angka. Ini gue clear dulu biar lebih enak. Nah, kita jalanin nih. Nah, muncul kan ya angka 5 gitu. Nah, kita punya method-method juga nih untuk variabel, bukan variabel, tapi tipe data number. Di sini misalkan ada toString nih, ini kadang-kadang dipakai toString. Coba ya, kita jalanin. Oke, lihat warnanya kan beda ya, dari kuning dia jadi putih. Kenapa? Karena dia di sini si toString itu nge-convert angka, oke, atau tipe data number jadi string gitu. Habis itu, misalkan kita punya angka 5.000 gitu ya. Nah, ini kan kalau kita console log, yang muncul kan gini ya, 5.000 doang gitu. Nah, cuma kan kita pengen apa namanya tampilannya lebih rapih gitu. Kayak misalkan ada titik gitu setelah angka 5-nya. Nah, ini kita punya method juga namanya toLocalString. Nih, toLocalString. Kita jalanin nih ya. Set, muncul 5,000. Oke, jadi ada separatornya. Jadi lebih rapih gitu. Nah, jadi yang maksudnya gue mau tunjukin di sini adalah bahwa setiap tipe data itu punya method masing-masing. Jadi udah tergantung ke kalian mau implementasinya atau mau coba-cobanya itu kayak gimana. Silakan cobain aja pakai segala jenis tipe data yang lu udah tahu gitu. Kayak misalkan number, string atau boolean kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke string manipulation. Yuk string manipulation ya guys. Di sini gue udah buatin filenya, kayak string underscore manipulation. Tapi sebelum masuk ke materi string manipulation, gue mau flashback dulu nih ke beberapa materi sebelumnya. Oke, pertama ke data type. Kita tahu bahwa sekarang udah ada 3 cara ya untuk bikin sebuah string. Pakai kutip 1, pakai kutip 2, dan bentar, pakai kutip 1, pakai kutip 2, sama pakai backtick. Oke, gini. Nah, cuma di oh ya, sebelumnya kan kita juga udah tahu nih, kapan sih kita pakai kutip 1, kapan pakai kutip 2. Nah, kalau misalkan lu lupa ya silahkan nonton video sebelumnya. Nah, cuma untuk string manipulation kita akan berfokus ke backtick. Oke. Habis itu kita mundur juga ke operator, kita masuk ke si concatenator nih, si tanda plus ini. Kita juga udah belajar bahwa tanda plus itu kan gunanya itu untuk ngegabungin, bisa untuk operasi matematika, tapi kalau misalnya ketemu dengan string, dia itu bisa ngegabungin satu string dengan string lainnya. Oke? Cuma untuk string manipulation, itu sebenarnya bentuk string manipulation juga, tapi untuk yang materi yang sekarang ini agak beda. Kita mau lebih berfokus ke backtick ini, penggunaan backtick bukan pakai tanda kutip 1, tanda kutip 2, ataupun memanipulasi menggunakan operator plus atau concatenator gitu. Oke, jadi langsung aja kita bikin. Misalkan kita punya variabel nama kayak tadi ya. Nama Theo gini. Ini kita pakai kutip 2 atau kutip 1 aja nggak apa-apa. Gitu. Habis itu misalkan umur, gue punya umur gue sekarang 23 tahun, gue habis ulang tahun minggu lalu guys. Oke, sekarang kita mau bikin kayak pesan gitu, misalkan halo, nama saya Theo. Jangan koma gini deh, jelek. Halo, nama saya Theo, koma, umur saya 23 tahun. Basic stuff. Nah, kalau lu mau menggunakan operator plus ini, pasti lu bikinnya kan kayak gini ya. Kita console log misalkan. Halo, nama saya, kita kasih plus, nama, plus lagi. Terus di sini kan lihat abis nama itu ada koma ya. Jadi kita awali dengan koma, umur saya, habis itu plus, umur, plus, spasi tahun gini kan. Nah ini kalau gue jalanin ya, lihat ya. Salah. Yang gue openin integrated terminal, namanya gue tutup. Kalau gue string manipulation, node string manipulation, gue jalanin nih program ya. Muncul, halo nama saya Theo, umur saya 23 tahun. Tapi kalau lu lihat cara codingnya, ini kan rada nyebelin gitu. Ngapain sih kita pakai tanda plus
banyak-banyak kayak gini. Belum lagi kalau misalkan message yang kita mau tampilin itu panjang gitu. Misalkan kita bikin saldo gitu. Saldo ATM gua taruhlah ada 1 juta. Gitu. Habis itu message-nya jadi gini. Halo, nama saya Theo, umur saya 23 tahun, saldo isi saldo ATM saya sebesar satu juta rupiah gitu. Misalkan gini. Oke. Berarti kan otomatis kita harus lebih panjang lagi nulis stringnya gitu. Di sini lihat setelah tahun kita kasih titik gitu. Titik isi saldo ATM saya sebesar, buset panjang ke kanan, ini gue tutup deh. Nah, sebesar 1 juta. Nah, 1 jutanya itu kan di dalam variabel saldo nih. Sebesar plus saldo plus spasi rupiah gitu. Nah, udah gitu juga ini juga belum kita rapihin ya apa formatnya. Oke. Intinya yang gue mau kasih tahu ini kan nulisnya ribet gitu, kepanjangan. Nah, gue punya, atau bukan gue sih, JavaScript ya. JavaScript itu punya cara manipulasi string yang lebih mudah, oke? Yaitu menggunakan backtick dan atau bisa disebut juga sebagai template literal namanya. Oke, tulisannya gini, template literal. Salah. Oke, gini. Daripada kita nulisnya panjang kayak gini, guys, kita bisa pakai backtick. Oke, ingat ya, backtick itu yang di bawahnya escape. Backtick, terus kita panggil, kita tulis stringnya, halo nama saya. Nah, di sini kan kita mau taruh variabel nama ya kan. Kita bisa pakai dolar kurung kurawal. Nah, apapun yang ada di dalam dolar kurawal ini, itu kita bisa tulis sebuah JavaScript expression. Kayak misalkan panggilan ke variabel gitu. Kagak ada lagi tuh plus 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 gitu. Langsung aja, halo nama saya, nama atau variabel nama. Terus kita bisa langsung kasih koma, umur saya, lagi dolar kurawal, umur, tahun, titik, isi saldo ATM saya sebesar gini, dolar kurawal, saldo, terus kita ingat kita mau rapihin ya formatnya ya. Jadi kita bisa pakai method yang tadi, dot to local string, set, rupiah. Nah, ini juga kita buat perbandingan aja ya, to local string, rupiah. Gitu, oke. Kalau bisa ya, ini kalian bisa lihat sendiri juga si panjang kodenya tuh kayak lebih singkat gitu kan, lebih pendek. Tapi selain itu juga kita nggak repot-repot kayak ngetiknya tuh bolak-balik harus pakai plus, variabel plus lagi, itu baru string lagi gitu. Itu kan repot gitu. Kadang-kadang juga bikin orang mager coding gitu. Nah, template literal ini atau menggunakan teknik string manipulation ini jauh lebih membantu kita gitu. Kayak di sini nih, di dalam ini kayak seolah-olah kayak di dalam stringnya tuh udah ada variabel. Dimana kalau kita pakai metode yang atas, stringnya tuh harus kita harus potong plus gitu. Itu kan repot. Nah, sekali lagi kalau pakai template literal, ini kita bisa naruh variabelnya itu di dalam stringnya langsung menggunakan si dolar kurawal ini. Nah, ingat bahwa semua variabel atau JavaScript expression yang kita mau tulis dalam string ini harus dibungkus oleh dolar dan kurawal gitu. By the way, misalkan di sini nih kita mau ada operator atau operasi matematika, itu boleh juga. Misalkan umur ditambah 5 gitu. Umur tambah 5. Kan 23 ya, 23 tambah 5 itu 8. 28. Muncul, nah di sini 28 tahun gitu. Nah, itu FYI aja, FYI. Jadi nggak hanya cuma panggilan variabel dengan methodnya, tapi lu juga bisa basically kayak manggil function. Nanti kita akan belajar tentang function. Bisa manggil function, bisa panggil property, bisa panggil method, bisa panggil operasi matematika gitu. Bisa taruh variabel juga. Kayak gitu guys. Oke, udah kurang lebih gitu doang materinya. Gampang kan? Jadi udah ada method property, udah ngerti berbagai macam method. Sampai sekarang gue juga belum hafal kok method, jadi santai aja guys, lu bisa googling kok. Jadi nggak harus lu hafalin semua untuk setiap tipe data, nggak harus. Tinggal googling aja gitu. Ada property juga yang kita tahu dia nyimpen data. Kayak abis itu kita belajar juga tentang cara memanipulasi string kayak gini. Oke, kita punya string yang panjang, kita mau taruh variabel-variabel di dalamnya. Jadi mungkin sekarang kita avoid pakai plus atau pakai concatenator, kita lebih pakai si template literal. Oke, udah gitu doang materinya. Sekarang
Coba kita masuk ke section exercise. Oke kawan-kawan, sekarang kita exercise dulu nih ya. Oke, biar makin lama makin jago gitu. Nah ini gue mau bikin exercise-nya agak, ada yang bagian yang gampang, ada bagian yang agak susah nih. Gitu. Oke, yang pertama, tampilkan message dengan format dan data sebagai berikut. Oke, ada nama, contohnya nama gue Theo gitu. Habis itu ada jumlah karakter pangkat 2, 16. Loh, dapat 16 dari mana? Ingat, jumlah karakter nama, which is berapa? 4, ya kan? Ada 4 karakter. Di pangkat 2, berarti 4 pangkat 2, jadi 16. Terus, ambil huruf pertamanya, which is T, gitu. Dan huruf terakhirnya adalah O. Tapi kondisinya, huruf pertama dan huruf terakhir ini harus kapital, oke? Nggak boleh curang ya dari awal bikin variabelnya gini. Theo gitu, kapital semua, jangan. Bikinnya yang baik dan benar lah. Kapitalnya tuh hanya huruf pertamanya doang. Gitu. Nah, itu gimana caranya supaya bisa dapetin O ini jadi huruf kapital gitu. Untuk dapetin O-nya, BTW nih guys, gue kasih hint nih. Misalkan lu punya nama tadi udah dipakai ya, variabelnya ini gue matiin dulu, gue komen dulu. Nih, clue-nya gini guys. Nih, misalkan kita punya variabel nama gitu, isinya kan Theo gini. Kita mau dapetin huruf paling pertamanya. Nah, kita bisa pakai method namanya char add. Nah, char add dia terima satu parameter, yaitu posisi karakter yang kita mau ambil. Nah, karena ingat tadi kan gue bilang programming itu ngitung mulai dari 0 biasanya. Jadi di sini kita bisa kasih angka 0 untuk mendapatkan karakter di urutan ke 0 atau posisi ke 0. Ini coba gue jalanin ya. Yang lama gue matiin dulu. Note string manipulation, set muncul huruf T gitu. Oke. Terus pertanyaannya, gimana kalau mau dapatin karakter yang paling ujung? Mungkin lo langsung mikir kan, oh kalau gitu kasih angkanya aja 0, 1, 2, 3, langsung kasih 3 kan? Set gini. Oke. Tapi kita mau jadi programmer yang membuat program yang dinamis, bukan statis. Jadi kita harus handle untuk semua case. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau misalkan ganti namanya jadi Theodore, harusnya yang muncul udah bukan O, tapi E paling ujung ini. Nah, berarti harus ganti lagi dong. Ini berarti posisinya ke 7 gitu. Nah, kita nggak mau gitu. Kita nggak mau setiap kali ganti nama harus ganti posisi karakternya. Nah, gimana cara dapetinnya? Cara dapetinnya lu bisa pakai angka minus kalau nggak salah. Bohong, salah, ternyata salah. Nggak, itu untuk metode berbeda. Jadi, caranya gini, lu harus dapetin angka dari, atau posisi terakhirnya itu angka berapa. Contohnya ini kan karakternya itu ada 8 karakter, berarti posisi terakhirnya adalah 7. Kalau karakternya itu hanya 4, berarti posisi terakhirnya adalah 3. Ngelihat sebuah pattern nggak? Oke. Yaitu, patternnya adalah posisi huruf paling terakhir adalah panjang stringnya dikurangin 1. Jadi di dalam char add ini kita bisa gini guys. Nama dot length dapat dong panjangnya ya. Theodore dapat 8. Kita kurangin 1. Set muncul huruf E. Mau kita ganti? Oke, boleh. Misalkan siapa ya? Anton gitu. Yang gue jalanin lagi. Dapat si N. Kok bisa? Karena ingat kita selalu ngambil karakter di posisi nama dot length, yaitu panjang dari stringnya dikurangin dengan 1. Yang artinya kita akan selalu dapetin misalkan panjangnya di sini 5 dikurangin 1 berarti dapat posisi keempat. 0, 1, 2, 3, 4. Selalu dapat yang paling ujung gitu. Terus berikutnya lo harus apain, khususnya untuk yang huruf terakhir ini ya, berikutnya harus lo apain, itu nanti ya silakan cari tahu sendiri kayak gimana caranya. Ingat ada method untuk untuk bikin semua huruf jadi kapital. Kayak gitu. Itu hintnya untuk yang pertama gitu. Nah, by the way di sini di exercise ini gue juga encourage kalian untuk googling, oke? Sebagai programmer lu nggak boleh malu-malu untuk googling. Jadi misalkan lo tadi nggak gue kasih tahu hintnya gimana, lo bisa googling. Misalkan gini,
how to get last character of string in JavaScript gitu. Boleh. Buka Stack Overflow. Oh, gini ternyata gitu. Oke, beda kan dengan cara yang tadi gue kasih tahu. Sekarang lu dapat insight baru, dapat ilmu baru gitu. Jangan pernah malu-malu untuk googling ketika kalian menjadi seorang programmer, guys. Oke, lanjut sekarang. Kita ke nomor 2 nih. Oke, di nomor 2 ini gue mau kalian tampilin kayak nomor telepon tapi dengan format sebagai berikut gitu. Jadi nomor telepon titik 2. Nah, di sini nomor teleponnya nih, ini nomor telepon random ya. Jangan coba telepon ini beneran. Habis itu di-convert menjadi kayak gini. Set, oke. 4 digit terakhirnya itu harus diganti dengan X. Gimana caranya? Oke. Hint, coba nih, hintnya gini. Hint, coba pakai method dot slice, oke, dan dot pad n kalau nggak salah. Gue lupa, bentar. Gue lupa nih. Misalkan kalau nggak salah pad n namanya, pad n. Iya, pad n. Gitu. Oke, tapi yang paling penting di sini coba pakai method dot slice. Oke, bikin nomor telepon kayak gini. By the way, ini jangan number ya, string. Bentuknya string, diubah jadi nomor telepon, tapi untuk 4 digit terakhirnya kayak disensor, diganti jadi X. Oke, udah. Gitu doang exercise-nya. Oke, silakan gue kasih waktu untuk pause dulu video ini. Abis itu nanti lo bisa kerjain sendiri, take your time. Kalau misalnya udah siap, tinggal play videonya lagi, kita akan bahas sama-sama. Alright guys, yuk kita bahas exercise-nya. Mulai dari exercise pertama dulu. Oke, tampilkan message dengan format dan data sebagai berikut. Oke, seperti biasa kita bikin variabel nama dulu. Isinya Theo kayak gini. Habis itu kita coba konsol log dulu nih. Kan format format message-nya kita mau bikin kayak gini. Jadi coba kita bikin format message-nya dulu. Misalkan nama. Di sini notice gue pakai template literal ya, BTW guys. Nama titik 2 dolar kurung kerawal variabel nama. Kalau gue jalanin salah. Di sini kalau gue jalanin node string manipulation muncul nama Theo. Oke, berikutnya jumlah karakter pangkat 2. Ini gue copy paste saja. Console log jumlah karakter pangkat 2. Nah, di sini harusnya yang gue dapetin itu adalah 16 ya, sesuai dengan ya contohnya kan. Nama gue 4 karakter, di pangkat 2 jadi 16. Nah, lo bisa bikin variabel terpisah. Misalkan gini, let pangkat nama gitu misalkan namanya. Isinya adalah nama.length. Oke, nama.length. Dapat dong panjang namanya, panjang karakternya. Pangkat 2. Ingat ya, pangkat ya. Kita udah belajar di materi operators. Gitu. Pangkat 2 kayak gini. Nah, sekarang 16-nya kita ganti dengan variabel pangkat nama. Kita jalanin, nah muncul. Jumlah karakter pangkat 2 sama dengan 16. Kalau kita ganti Theodore, ini jadi 8 pangkat 2 ya, berarti jadi 64 harusnya. Masih hafal gue. Oke, jadi 64. Kira-kira gitu. Berikutnya, huruf pertama T. Gampang ini mah. Tinggal console.log jumlah lagi. Huruf pertama titik 2 T harusnya kan, tapi kita mau dapetin dari string ini. Seperti yang tadi gue kasih hintnya, lo bisa pakai nama.char at 0 untuk selalu mendapatkan karakter pertama. Ini, sekarang gue clear dulu ya, gue jalanin lagi. Dapat huruf pertama T. Nah, berikutnya kita mau console.log huruf terakhir O. Ini. Nah, ini kalau misalkan lo googling, ya kayak yang barusan gue googling, itu kan ada di Stack Overflow tuh, ada jawabannya bisa pakai slice. Gini, misalkan nama dot slice -1 gini, boleh. Dapat ya ujungnya kan Theodore gitu kan, belakangnya E. Tapi kalau misalkan Theo doang, harusnya dapatnya O. Ya, dapatnya O. Oke, masih huruf kecil, tapi nggak masalah. Yang penting kita udah dapetin dulu huruf terakhirnya. Atau kalau lo mau pakai metode yang tadi gue kasih hint, yang lebih ribet dikit,
silakan nama.length dikurangin 1. Pakai cara add ya. Oke, sama aja gitu. Oke, jadi ini kelihatan juga ya bahwa coding itu juga nggak punya solusi yang tepat selalu. Setiap orang tuh punya solusi yang sama, nggak juga. Kita punya solusi yang banyak walaupun masalahnya sama gitu. Oke, tapi supaya lebih simple bacanya, kita bisa pakai slice aja kayak gini. Slice min 1 guys, ini artinya adalah kita mau motong motong atau ngambil sebagian dari string kita hanya di karakter min 1, artinya kita ngitung dari paling belakang. Oke, yaitu O. Kalau misalkan kita kasih min 2, ini gue clear dulu. Oke, dapatnya EO, karena kita ngambil karakter min 2 atau 2 dari paling belakang. Yaitu paling belakangnya O, terus sebelumnya lagi adalah E, jadi kita ngambil E dan O. Kayak gitu, itu kira-kira logiknya gitu. Tapi karena kita mau ngambil huruf terakhir doang ya, kita pakai min 1. Nah, permasalahan berikutnya, ini kan masih, masih huruf kecil gitu. Kita maunya dia huruf kapital. Terus caranya gimana? Cara pertama, lo bisa gini. Let huruf terakhir sama dengan nama.slice min 1 gini. Ya kan? Nah, nama.slice min 1 itu kan lo udah tahu bahwa lo bakal dapetin string O. Nah, ingat bahwa hasil dari slice ini tipe datanya adalah string gitu. Artinya, ketika gue panggil variabel ini huruf terakhir yang nyimpen .slice, gue tahu tipe data yang disimpan oleh huruf terakhir itu tetap sebuah string. Sekali lagi kenapa? Karena nama.slice itu menghasilkan sebuah string juga. Jadi gue tahu huruf terakhir isinya adalah sebuah string. Nah, untuk kita bikin sebuah string itu jadi huruf kapital, kita bisa pakai method namanya .toUpperCase. Seperti ini. Kalau gue jalanin, muncullah O, tapi kali ini dengan huruf kapital. Oke? Kalau kalian mau lebih nyimpen nyimpen space di code editor kalian, lo nggak mau bikin variabel baru, bahkan lo bisa di chain atau bisa kayak jadi rantai gitu. Jadi nama.slice min 1 bisa lo kasih titik lagi. To uppercase. Kenapa gue pede di sini gue bisa kasihin titik lagi? Karena gue tahu hasil dari nama.slice itu sebuah string. Dan sebuah string itu bisa punya method namanya toUpperCase. Oke, emang agak musingin, tapi biasakan diri aja dulu. Nanti apalagi kalau kita udah belajar tentang function, ini bakal lebih clear lagi. Kalau sekarang lo bingung, wajar, tenang aja. Oke, jangan panik, jangan cemas. Sementara ini kita pakai solusi yang lebih gampang dibaca, yaitu pakai variabel terpisah gini. Oke, dah kira-kira kayak gini solusinya untuk exercise nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor 2 sekarang. Alright, langsung aja kita bahas untuk nomor 2. Kita bikin variabelnya dulu, let telp gini misalkan. Isinya adalah string nomor telepon ini, kita copy paste aja. By the way, string ya, string, jangan pakai number, kita pakai string. Nah, step yang kita mau lakukan adalah pertama-tama kita mau dapetin string ini tapi tanpa 4 karakter terakhir. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa pakai si slice. Gitu. Kita bisa pakai si slice untuk dapetin nomor teleponnya hanya dari karakter ke-0 atau karakter pertama sampai batasnya adalah 4 karakter terakhir. Jadi 4 karakter terakhir ini tidak include gitu. Oke, caranya gini. Misalkan kita bikin variabel dulu, telp slice gitu misalkan, atau slice telp gini deh. Isinya adalah telp.slice mulai dari 0 atau dari karakter atau posisi paling pertama sampai minus 4. Nah, ingat ya kita pernah pakai minus juga, angka minus di method slice di sini nih. Nama.slice minus 1. Nah, kalau minus 1 kan berarti dari karakter pertama dari paling akhir. Nah, kalau ini batasnya adalah karakter keempat dari paling terakhir. Jadi harusnya dapatnya si 1, 2, 3, 4. Si 4 ini jadi batas potongannya. Jadi mulai dari 0 sampai min 4. Dimana min 4-nya ini udah nggak include gitu. Jadi batasnya adalah 0, 1, 2, 4, 5, 6, sampai 1. Gini. Karakter keempat dari paling ujung itu nggak diikutin.
Gitu. Kita hanya ngambil dari 0 sampai karakter keempat dari paling ujung. Which means hasil akhirnya, kalau kita console log, adalah, coba ya, node string, manipulation 08124561. Perhatikan 4 karakter di paling ujung udah tidak include. Kayak gitu. Nah, terus kita mau kan tampilinnya kan formatnya gini ya. Ini. Si nomor teleponnya ini kita ganti dengan variabel kita, telp. Oke, habis itu di sini kita ganti dengan yang udah kepotong, nomor telepon kita yang udah kepotong tanpa 4 digit terakhir, ditambahin dengan XXXX gitu. Caranya ada dua. Cara pertama yang gampang ya, bisa pakai gini. Slice telp plus 4X. Gini, kalau kita jalanin, dapat nih. Oke, 4 digit terakhir berubah jadi X. Atau lebih tepatnya, kita potong sampai dari posisi pertama sampai 4 digit terakhir. Habis itu, kita tambahin dengan 4 karakter X gitu. Tapi cara lainnya, kalau misalkan lu mau explore lebih banyak lagi tentang method, lu bisa pakai .patn. Nah, patn ini gunanya adalah untuk nambahin karakter sampai sehingga karakter itu mencapai jumlah atau panjang karakter tertentu. Panjang ya ini ya, explanation-nya ya. Oke, tapi contohnya gini, misalkan gini. Slice telp. Oke, kita pakai method patn. Nah, di sini dia terima max length-nya atau angka, atau kita mau si string ini panjangnya tuh jadi berapa gitu. Oke, kita mau panjang string ini menjadi sama seperti panjang string yang pertama, yang originalnya. Jadi kita bisa dapetin telp.length. Oke, habis itu kita juga mau di parameter kedua karakter yang kita mau kasih untuk membuat string slice telp ini mencapai panjang telp.length. Oke, penjelasannya emang agak ribet, tapi ini bisa ngebantu kalian untuk lebih memahami kayak tentang penggunaan method tuh kayak gimana gitu. Nah, karakter yang kita pakai adalah X. Sehingga kalau kita jalanin, hasilnya sama aja. Sekali lagi, kalau kalian masih bingung gitu, kayak ini metodenya banyak banget gitu. Ini sebenarnya kalian tinggal googling aja gitu. Di W3 School banyak kok referensinya. Nah, khusus untuk patn ini, gunanya patn ini dia adalah sebuah method untuk membuat string kita, dalam case ini si slice telp, mencapai panjang tertentu gitu. Nah, untuk mencapai panjang tertentu, dia akan nambahin si stringnya tuh menggunakan karakter-karakter. Oke, dalam case ini karakter yang kita pilih adalah X gitu. Jadi di sini patn membuat si string slice telp ini mencapai panjangnya telp, oke, which is nomor telepon yang aslinya yang belum kita slice. Kita mau dia mencapai panjang aslinya, panjang nomor telepon aslinya. Habis itu untuk mencapai panjang tersebut kita gunakan X gitu untuk memenuhi kayak karakter yang kosongnya gitu. Karena kan kita tahu bahwa si slice telp ini kan kekurangan 4 karakter gitu. Beda panjangnya dengan si telp itu sekitar 4 karakter. Nah, 4 karakter yang missing itu kita isi dengan si X. Oke, semoga itu nggak terlalu pusing. Tapi kalau lu terlalu pusing dengan metode kayak gini, pakai plus string 4x gini juga nggak masalah. Oke, sama aja gitu kira-kira. Oke, semoga nggak terlalu ngeribetin penjelasan tentang string manipulation, method, dan property. Oke, nanti ke depannya sering berjalannya waktu kita masuk ke materi yang lebih advance. Kita akan menggunakan semua materi kita ini yang udah kita pelajarin ke use case yang lebih kompleks lagi. Kayak gitu guys. Alright guys, thank you so much udah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan malu-malu juga untuk bertanya di comment section di bawah kalau lo butuh bantuan. Oke, see you guys in the next video. Bye-bye.